Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayatuna di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Siti Fatomah. Berjumpa kembali dalam Hasanah Hidayatuna, menyajikan berbagai fakta, pemikiran, pendapat, dan pandangan keislaman yang bermanfaat. Hidayatuna memperdalam syariah, menguatkan akidah, menebar rahmah. Bagaimana puasanya sahabat Hidayatuna? Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat agar imun kita tetap terjaga. Selain itu, pada masa seperti sekarang ini dapat menjadikan kita untuk lebih dekat kepada Sang Kholik dan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang disebut dengan malam 1000 bulan karena keistimewaannya. Setidaknya ada 7 keistimewaan Lailatul Qadar yang berhasil dirangkum oleh Hidayatuna. Apa sajakah keistimewaan-keistimewaan tersebut? Pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana diterangkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Sahal bin Abdullah At-Tustari, Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Allah menjadikan permulaan turunnya Al-Quran ini menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar. Kedua, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 3, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. An-Nakai mengatakan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali halaman 341 sebagai berikut. Amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar, lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat pada Lailatul Qadar. Pendapat ini sebagaimana ditulis oleh Zadul Masir fi Ilmi Tafsir oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Keutamaan yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar, dan dengan sangat terang serta jelas disebutkan. Ini lagi-lagi menunjukkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, apalagi bila dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Poin yang keempat yaitu turunnya para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 4, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim bahwa banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya berkat dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membacakan Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut ar-ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaannya. Keutamaan yang kelima, pada Lailatul Qadar ini disifati dengan salam. Pensifatan ini ada dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 5, yang artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dikatakan oleh Mujahid tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu malam penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah. Sungguh, hal ini menunjukkan keutamaan luar biasa dari malam Lailatul Qadar. Keutamaan keenam yaitu Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rizki. Selain itu juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahak, dan ulama salaf lainnya. Namun, perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat, dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu, ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Keutamaan ketujuh, yaitu dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa yang dimaksud imanan dalam hadis ini adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharapkan yang lainnya. Contohnya berbuat riya. Demikian keistimewaan malam Lailatul Qadar, jangan sampai kita melewatkannya. Semoga informasi yang kami sajikan ini dapat menjadikan puasa sahabat Hidayatuna lebih khusyuk dan penuh makna. Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Segenap redaksi Hidayatuna mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.